Indonesia masih dalam keadaan aman nggak sih perairan airnya? Secara global ya itu tadi saya bilang, kalau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi mungkin tidak terlalu masalah. Kalau kita bicara Indonesia, kekeringan, sorotan kita kan palingnya di Pulau Jawa. Iya. Atau di Nusa Tenggara Iya. Timur khususnya. Sanitasi kita bagus nggak Pak? Indonesia ya, kita ngomong Indonesia gitu ya. Aduh, sanitasi kita ini ya Kayaknya ragu Bapak. air. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Ya, kita sudah bersama dengan Pak Jaya Saputra dari water.org. Ya. Pak Jaya ini sebagai Jaya Pak ya, Project Partnership Account Manager. Itu. Kita kalau ngomongin air tuh kayaknya ngeri-ngeri sedep dikit sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang mengabaikan gitu karena kan mereka pikir masa sih air sampai habis, masa sih orang ini kan semua kan orang selalu berdalihnya seperti itu gitu. Masa sih kita sampai kekeringan, kita nih negara kaya loh gitu. Sebenarnya yang terjadi di Indonesia, air kita tuh gimana sih Pak? Ya, punten ini Indonesia saya, karena saya seorang Muslim, ya. Kita tahu di Al-Quran bahwa dikatakan tidak satu tetes pun air di bumi ini berkurang. Ya. Yang terjadi adalah berubah wujud atau berpindah tempat. Oke. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nah, itu kan kadang-kadang satu wilayah kekeringan, satu wilayah kelebihan. Oke. Ya kan? Iya. Nah, apa yang menyebabkan ini? Iklim, perubahan iklim. Oke. Itu yang sebenarnya yang menyebabkan air itu pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang satu berlebih, yang satu kekurangan. Pemanasan global tadi. Oh, pemanasan global. Iya, Oke. salah satu dampaknya yaitu. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, ya tentunya kita tidak terlepas dari kita bicara global, karena ini satu kesatuan dunia kan. Iya. Pastinya begitu. Nah, memang di Indonesia ini kita ini kebetulan negara kepulauan, dikelilingin oleh lautan. Jadi dan hutan kita juga masih banyak. Kemudian kita juga punya gunung banyak, sehingga ya kita dapat curah hujan yang lumayan. Cukup bagus ya. Bagus. Cuma memang ya kembali lagi ada memang beberapa wilayah atau katakanlah provinsi di kita yang curah hujannya rendah. Oke. Seperti di Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Tenggara. Itu yang terendah di kita. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara Indonesia, kekeringan, sorotan kita kan palingnya di Pulau Jawa. Iya. Atau di Nusa Tenggara Timur khususnya. Kalau Nusa Tenggara Barat, insya Allah masih cukup lah gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara di Pulau Jawa, kenapa dalam tanda petik kekurangan? Ya, kita lihat penduduknya berapa. Ya. Tidak mencukupi si penduduk Tidak itu. mencukupi penduduknya gitu loh, karena begitu banyak penduduknya. Cuma sebetulnya kalau dilihat dari curah hujan, saya kira sih masih oke ya. Nah, solusinya seperti apa? Ya seperti ya kebijakan Presiden kita sekarang, Pak Jokowi, itu sudah tepat kalau menurut saya. Dengan banyak membangun bendungan. Oke. Jadi pada saat musim basah atau musim hujan, air kita tampung di bendungan, nanti kita gunakan pada saat nanti musim kering. Oke. Nah, kita ngomongin iklim dulu deh Pak ya. Boleh. Jadi kan Bapak tadi ngomongin iklim. Ya. Memang sekarang emang lagi berubah-berubah ya. Maksudnya iklim kita tuh juga polusinya juga semakin banyak dan segala macam. Menurut Bapak iklim di Indonesia nih gimana gitu sekarang? Ya, bicara iklim ya tidak terlepas dari iklim global.
Ya, ya, ya. Kita kan nggak bisa membatasi ini iklim Indonesia kan Ya, enggak. ya, ya, ya. Pasti kan iklim global. Heeh. Nah, secara global makanya selalu ada protokol Kyoto segala macam itu dari Paris. Semua seluruh pemimpin dunia berkomitmen untuk bagaimana kita mencegah atau paling tidak mengurangi daripada terjadinya pemanasan global. Oke. Sebenarnya intinya itu. Akibat dari pemanasan global inilah maka iklim dunia bukan hanya Indonesia itu berubah. Oke. Nah, memang tidak bisa kita lihat dalam jangka waktu sekarang atau setahun depan atau 2 tahun lagi. Perubahan iklim itu dampaknya nanti pelan-pelan setelah 5 atau 10 tahun atau 12 tahun baru mulai kerasa gitu. Dari sekarang. Dari Ya. sekarang. Apa yang kita perbuat dalam tanda petik sekarang, dosa yang kita perbuat sekarang nggak sekarang, tapi nanti sekian tahun baru kita lihat dampaknya. Seperti pemanasan global itu saya ambil contoh dampaknya adalah terjadinya cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim atau iklim yang ekstrim lah. Cuaca yang nanti hanya berubah kepada iklim. Cuaca ekstrim itu apa? Kalau hujan curahnya luar biasa, kalau keringnya luar biasa. Artinya apa? Ya itu potensi menimbulkan bencana kan. Kalau curah hujan sangat berlebihan di suatu tempat pasti banjir. Sebaliknya kalau kekeringan terjadi di suatu tempat yang sangat ekstrim, kekeringan ya. Kita sering mendengar masyarakat misalkan di suatu tempat gitu, dulu kita tuh nggak pernah yang ngalamin begini ya. Setelah sekian tahun kata orang-orang tua, saya 50 tahun di sini kok nggak pernah ngalamin, tapi kok sekarang ngalamin. Tanpa disadari itulah dampak daripada perubahan iklim akibat dari pemanasan global tadi. Nah, pemanasan global inilah sekarang semua pemimpin dunia tuh berlomba-lomba mencoba mengendalikan. Kan semua punya komitmen semua. Termasuk kita Presiden Jokowi komitmennya tahun 2060 ya. PLT batu bara kita hapus semua. Nah, itu salah satunya. Green industry juga dinaikin lagi. Industri terus kendaraan harus dengan elektrifikasi gitu kan. Ya sebenarnya kendaraan elektrifikasi tidak murni dia menghilangkan dampak, sebab mengenerate elektrik itu kan juga ada dampaknya juga kan. Tapi kalau mengenerate-nya dengan katakanlah dengan memanfaatkan solar atau dengan turbin bendungan dari air penggerak air, matahari itu aman. Tapi kalau masih dengan diesel ya tetap aja juga masih ada juga kan dampaknya. Gitu. Indonesia masih dalam keadaan aman nggak sih perairan airnya? Secara global ya itu tadi saya bilang, kalau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi mungkin tidak terlalu masalah. Yang kritis memang di Pulau Jawa. Kritis justru di Pulau Jawa. Karena itu tadi bebannya penduduknya kan banyak. Kebanyakan. Jadi ya itu mungkin di Pulau Jawa ya. Artinya begini, kalau dari segi freshwater mungkin masih mencukupi, cuman masalah kualitas air bakunya. Kalau yang selama ini kita pakai katakan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM itu kualitas air bakunya mungkin masih memenuhi standar, tapi kan kesini makin lama makin jelek nih, makin polluted. Nah sebenarnya itu masih bisa dipakai. Air laut pun, air payau pun bisa dipakai. Tapi apa? Ya cost untuk memproduksi dia menjadi air minum jadi lebih mahal. Iya. Nah, yang dimaksud dengan tadi disebut freshwater, ada nggak sih kriteria freshwater itu apa? Ya, jelas itu di standar kualitas air minum kita itu di Permenkes 492 tahun 2010. Itu sudah jelas parameternya apa saja, kandungannya apa aja, berapa. Itu sudah jelas itu. Nah, jadi lebih kurang sama lah dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO. Kita kadang-kadang kan melihat banyak mengadop dari kebijakan dari WHO juga. Nah, freshwater itu udah termasuk bisa diminum? Ya, dalam undang-undang kita itu bahwa air yang disalurkan melalui perpipaan itu harus memenuhi standar air minum Permenkes 492 tadi.
Oh, oke. Jadi mau nggak mau emang udah harus Iya. bisa ya diminum ya. Sebetulnya itu ya kalau saya gitu ya datang ke suatu PDAM, saya lihat proses produksi airnya Hmm. dan saya lihat sudah sesuai SOP, Hmm. ya saya sambil wudhu, saya berani sambil minum di situ. Oh, oke, oke. Tapi kalau di penduduknya, ya saya belum yakin. Nah, Kenapa belum yakin? nah, Karena dalam proses air dari pusat distribusi dari PDAM tadi dikirim ke penduduk, itu mungkin perpipaannya ada yang bocor, ada yang ada intrusi dari. iya. Tapi saya jamin kalau misalkan di rumah penduduk itu kita buka terus kita cium ada sedikit bau kaporit, saya berani minum. Oh, oke. Berarti itu Iya, bagus iya, terdistribusi iya, dengan baik iya, ya. iya. Kalau nggak ada bau itu, Nah, saya nggak berani. oke. Karena ada sisa klor itu menjamin bahwa dia bakteriologinya masih nggak ada. Oke, kalau ada Ada sisa klor. ya, ya, ya. Ya, sisa klor itu apa ya? Kalau bahasa labnya itu seangin terciumnya itu. Antara tercium dengan tidak. Jadi Iya, kalau iya. kita buka keran, Nah, kita kibas-kibas, oh masih ada. masih ada ya. Nah, itu rasa. idealnya seperti itu yang Iya, sampai iya. ke masyarakat. Ah. Tapi kadang-kadang kan yang sampai ke masyarakat kadang-kadang sampai nyantreng banget, Bu. Jadi masyarakat nggak mau minum, ada Iya, obatnya nih kan iya, gitu. iya. Ya itu sebenarnya ya di luar standar juga. Kalau menurut standar itu kan 0,2 mg per liter Hmm. yang sampai ke penduduk. Nah, Iya, ciri-cirinya kalau kita di lab itu ya antara itu tercium dengan tidak kalau kita kebas-kebas. Hmm. Nah, itu yang idealnya seperti itu. Dan saya jamin kalau airnya seperti itu, kita lihat jernih dan ada bau kaporit seperti tadi, saya minum, saya berani. Oke. Sanitasi kita bagus nggak, Pak? Indonesia ya, kita ngomong Indonesia gitu ya. Aduh, sanitasi kita ini ya Kayaknya ragu Bapak. air. Ya, kalau kita bicara air minum saja, coverage kita itu state oleh pemerintah kan untuk yang apa yang layak, ada layak, ada aman nih istilahnya nih. Oke, ada layak, ada aman. ya. Oke. Kalau layak, kalau menurut klaim pemerintah kita itu udah 90%. 90%. Kalau layak itu kalau nggak salah sudah 33 atau 35%. Klaim pemerintah layak itu 90%. Ya. Realnya Ya emang itu ya. emang itu layak. oke. Dan 33%-nya Dan yang itu air aman. air aman. Ya. Oke, itu Nah, yang tapi ada lagi air perpipaan yang boleh kita bilang tadi aman, benar-benar aman itu sebenarnya ya sekitar baru sampai 22% kalau nggak salah. aman. Masih jauh ya, Pak ya? Masih jauh sekali. Itu air minum yang sudah banyak sekali departemen atau siapapun yang Iya, iya. termasuk kami water.org Eh. itu kan ikut berkecimpung di situ. Iya. Nah, kalau kita bicara sanitasi, ya itu tadi. Ya Pak, kalau kita bicara air kan orang kadang-kadang nggak melihatnya bukan sesuatu yang penting. Bener itu. Iya. Ya. Tapi begitu nggak ada air 1 hari, Penting jadinya. nggak ada listrik 1 hari, mungkin kita masih ya kurang nyaman aja ya, tapi masih ini. Atau nggak punya pulsa 1 hari gitu. Masih bisa ya, nggak punya air. 1 hari nggak punya air, teriak semua orang. Baru ketahuan bahwa air itu sesuatu yang penting. Itu air ya. Iya, iya, iya. Kalau kita bicara sanitasi, kalau kita nggak punya fasilitas sanitasi, katakanlah toilet atau WC di rumah, Hmm. mohon maaf, kita mau buang hajat gitu, Hmm. nggak ada tempat, atau kita lagi di jalan tol atau lagi di tempat mana lah di pasar Iya, tuh iya, ya, yang kita mau ada keinginan buang hajat, tiba-tiba nggak ada fasilitas itu, coba kemana? Iya, iya, iya. Iya, emang. Lebih nggak penting lagi, tapi begitu kita butuh, waduh nomor 1 ini. Iya, benar. Nah, itu sanitasi di Indonesia nih kayak di Jakarta ini ya. Di Jakarta ini jadi sanitasi itu ada onsite, ada offsite. Onsite itu Onsite sama offsite. kayak onsite itu seperti kita di rumah-rumah kita buat apa septic tank, nanti secara periodik disedot, MCK yang layak ya, Pak. disedot, kemudian oleh mobil nanti dibuang dikirim ke tempat instalasi pengolahan lumpur tinja, diolah di situ. Itu onsite. Kalau offsite itu ada sistem jaringan.
Seperti air minum kan sistem jaringan. Iya. Nah, ini air limbah. Nah, seperti kita ini di kawasan segitiga Jakarta ini, itu ada jaringannya. Ada satu Dikelola oleh satu, PDPAL ya. ya, PDPAL Oke. Jaya. Contoh di Jakarta seperti itu. Nah, itu coverage di Jakarta saja itu belum sampai 3% Belum sampai 3%. untuk yang sistem jaringan. Oke. Nah, kalau yang onsite tadi saya nggak tahu, saya belum Belum update ada datanya dari jadwalnya, PDPAL iya. ya. Dari PDPAL itu berapa banyak mereka mengcover melakukan penyedotan secara rutin ke rumah-rumah. Gitu. Saya baru nyedot sih. Nah, kebayang kan sanitasi kita kayak apa? Iya, iya. Dan itu jadi semacam apa ya? Apa istilahnya? Jadi gini, kalau kita bicara pembangunan sistem penyediaan air minum dibandingkan dengan sistem sistem pengelolaan air limbah, itu jauh lebih mahal pengelolaan air limbah itu. Pengelolaan air limbah jauh lebih mahal. Bangun jaringannya itu jauh lebih mahal. Bisa 2 kali air minum, 2 atau sampai 3 kali air minum. Jadi kalau kita lihat, kalau ada kan dulu PDPAL galiannya itu bikin krioloring itu, Iya. mahal kan itu. Kalau air minum kan gali pasang pipa selesai. Iya. Lebih mahal. Oke. Nah, Makanya ya, suka ini- limbah terbuang di mana-mana ya. Ya, seperti contoh Waduk Setiabudi. Oke, ya. Nah, itu kan yang mengumpul dari segitiga tadi, segitiga emas Jakarta ini, yang dari kantor-kantor ini masuk ke riolering namanya sistem penyaluran dan penyaluran air limbahnya itu, dan muaranya ke situ, ke Waduk Setiabudi itu, dikumpulkan di situ, nanti dibuang ke kali BKT itu, Oke. dipompakan. Nah, caranya bagaimana? Harusnya di Waduk Setiabudi itu kan diolah Iya. sebelum dibuang ke badan Dibuang, air. ya. Ya. Kenyataannya kan hampir tidak pernah diolah. Itu yang salah dari siapanya ya, Pak ya? Ini mohon maaf, saya dapat informasi dia. Dia bilang, Jai, kalau saya olah itu air, kita nggak gajian gitu, untuk bayar listrik. Jadi di Waduk Setiabudi itu kalau kita lihat ada kayak apa yang kincir gitu, kincir itu yang kalau kayak sama dengan kalau peternakan udang lah. Itu kan tujuannya untuk memberikan oksigen kepada ini. Jadi sistem pengelolaannya dengan biologis gitu. Nah, itu kan pakai listrik. Sebenarnya infrastrukturnya udah bagus ya. Udah ada itu. Udah tinggal jalanin aja kan itu. Operate ini. Cuma kalau dia nyalain itu listriknya mahal. Nggak kebayar gitu. Mahal, dia gajinya nggak kebayar. Bayangkan. Sesimpel itu Jakarta ya. Tapi parah ya. Parah kita Jakarta. Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu sistem air riolering system namanya ya, sistem penyaluran saluran air limbah itu ada di Jakarta, di Bandung, di Medan ada, kemudian di Jogja ada, di Solo juga ada kalau nggak salah. Di Surabaya saya nggak tahu, di Palembang baru mau dioperasikan. Oke. Selebihnya belum. Nggak bisa kebayang sih ya kalau misalnya. Nah, terus tadi ngomong air limbah. Air limbah itu harusnya dikemanain, Pak? Jadi olah. Diolah. Jadi dikumpulkan dengan cara dibuat salurannya tadi, dikumpulkan. Kalau offset ya, offset ya, dikumpulkan ya sama seperti air minum. Kalau air minum kan dari pipa besar ke pipa kecil-kecil ke rumah-rumah. Iya. Kalau air limbah sebaliknya, dari pipa kecil-kecil dari rumah-rumah masuk ke pipa besar. Pipa besar nanti ditampung seperti di Waduk Setiabudi, itu diolah. Itu yang mahal. Itu yang mahal biayanya. Ya kita cukup ketinggalan lah, karena seperti ya di Singapura itu ya diolah dengan baik. Seberapa jauh kita Pak ketinggalannya? Ya jauh sekali. Ya, kita masih belum sampai 3% sih ya. Ya, bayangkan Singapura itu kan dia nggak punya sumber daya. Air baku mereka ambil dari Malaysia. Kemudian air yang sudah diolah tadi, air limbah yang sudah diolah lagi, mereka recycle. Dia masukkan lagi ke
tambungan namanya bedok reservoir itu. Nah, kemudian dicampur dengan air baku dari Malaysia, mereka olah treat lagi menjadi air minum lagi, di recycle terus. Di antara negara-negara ASEAN nih Pak ya, kita urutan berapa untuk yang paling bagus? Untuk apa nih? Air apa nih? Air minum? Air minum. Air minum. Kalau air minum mungkin kita mungkin ya setelah Singapura, Malaysia dan seterusnya itu baru kita. Oh, nomor 3 berarti ya? Ya. Atau Brunei juga lebih baik juga. Brunei juga bagus. Oke, kalau air limbah? Kalau air limbah saya terus terang saya nggak ya pastinya di bawah Singapura, Malaysia, di bawah Brunei mungkin. Itu mungkin paling jelek ya, kita nggak tahu ya. Ya mungkin kayak negara-negara Kamboja mungkin masih lebih jelek dari kita. Oh iya. Seperti air minum gitu kan, di Kamboja itu PDAM-nya kecil-kecil. Nggak seperti kita di sini, kita sampai ratusan ribu bahkan hampir 1 juta pelanggan. Seperti Pamjaya ini hampir 1 juta pelanggan. Kalau mereka nggak, paling 12.000, 15.000, itu udah termasuk yang besar. Oke. Iya. Terus yang sudah dilakukan water.org ini untuk mengatasi hal seperti itu gimana Pak? Ya, jadi alhamdulillah ya, sambil malu sedikit kita nih sebenarnya. Oh, oke. Alhamdulillahnya apa? Ya kita dapat bantuan ya dari water.org di Indonesia, punya kantor di Indonesia di sini. Kemudian kita water.org itu ada di 13 negara. 13 negara. Di Asia Selatan, di Asia Tenggara, kemudian di Afrika dan di Amerika Latin. Oke. Total 13 negara gitu. Nah, alhamdulillahnya kita dapat bantuan nih. Malunya kita dianggap masih negara yang perlu mendapat bantuan. Tapi prinsipnya begini, saya sebagai warga negara Indonesia, terima kasih ada bantuan dari water.org dari luar, pure ini dari luar, nggak ada sama sekali intrik politik atau apa, nggak ada. Ini semua kita murni. Saya berprinsip bahwa bantuan ini bagaimana kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia dalam hal air minum dan sanitasi. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita inline dengan kebijakan pemerintah. Oke. Dalam hal air minum, bagaimana kita mencapai akses air minum sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya untuk masyarakat. Begitu juga sanitasi. Melalui program-program yang kami desain untuk itu ke situ. Pokoknya goalnya itu inline dengan polisi pemerintah Indonesia. Dan juga align dengan dalam tanda petik pesan sponsor. Pesan sponsor itu, mohon maaf, bukan sponsor sebenarnya ya, pesan donor kami. Mereka punya misi apa? Oke. Ya, dalam hal ini misinya nggak ada yang jelek, semua yang bagus-bagus kok. Contoh, salah satu donor kami menginginkan, saya tuh pakai air 1 juta kubik setahun. Bagaimana caranya saya menyelamatkan air 1 juta kubik? Oke. Tolong dong water.org bikin programnya seperti apa. Oke. Kami buat program di Indonesia ini penurunan kebocoran air. Kami cari PDAM yang mungkin kebocorannya masih relatif tinggi. Ya kita bantu. Yuk sama-sama kita kerjakan. Kami bantu. Oke. Sehingga nanti dari program ini kita bisa saving air misalkan setahun berapa kubik, 1 juta kubik. Nanti kita laporan ke donor kami. Oke. Kemudian untuk air minum kan tidak semua masyarakat Indonesia ini kan beruntung punya uang buat bayar sambungan, biaya sambungan air minum. Tidak semua beruntung seperti kita kan. Ya, ada juga yang memang cari uang hari ini untuk makan hari ini. Nah, untuk mohon maaf masyarakat berpenghasilan rendah istilahnya kita sebut ini, kalau bahasa Inggrisnya BOP lah ya, MPR ini, ya kita buat program supaya ya bagaimana mereka juga mendapat akses ini. Pemerintah pun membuat program itu dengan hibah air, masyarakat digratiskan. Biaya sambungannya itu dibayar oleh pemerintah ke PDAM.
Oke. Kalau kami fasilitasi. Anda nggak bisa bayar kontan kan? Nggak bisa. Oke, Dibayarin dulu. kita carikan lembaga keuangan membiayai untuk bayar ke PDAM, nanti masyarakat membayar ke lembaga keuangan. Atau dengan PDAM langsung, kita minta PDAM membuat program cicilan air. Oke. Nah, jadi masyarakat nanti setiap bulan menyicil sambungannya, biaya sambungannya, dan juga mencicil rekening airnya. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Itu kami fasilitasi semua. Oke. Anggaran pemerintah besar nggak sih Pak buat masalah-masalah ini? Saat sekarang ini udah kurang sekali, Pak. Kurang sekali. Kita tahu COVID Iya. itu ya, kita melihatnya kalau air minum kan urusannya dengan Cipta Karya, Oke. Direktorat Jenderal Cipta Karya kan. Hmm. Itu mereka, waduh, tahun ini kita disunat lagi, anggarannya dikurangin lagi. Oke. Nah, jadi untuk air minum dan sanitasi ini, terutama air minum ya, yang saya tahu persis aturannya, pemerintah mempunyai kebijakan semaksimal mungkin memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini ya pihak swasta, karena kita tahu bahwa pembiayaan pemerintah sekarang ini tidak lebih dari 30% untuk infrastruktur. Oke. Ya. Oke. Sehingga yang 70% dari mana ya? Dari masyarakat. Maka sekarang sangat getol lah ya, sangat ini sekali pemerintah untuk air minum ini ya, PDAM ya nggak bisa kayak dulu lagi. Dibangunkan, dikasih, nggak bisa lagi sekarang. Kecuali yang program-program strategis nasional. Ya. Itu pasti Ya. dilaksanakan oleh pemerintah. Di luar itu jangan berharap PDAM bisa dapat lagi. PDAM justru diminta oleh pemerintah ya cari jalan lah bagaimana supaya Anda bisa berkembang terus. Nah, di situ kami hadir. Oke. Bagaimana mengembangkan dan mengelola PDAM di luar dana pemerintah. Oke. Gitu. Nih kan kita dari awal tadi kan, pas awal tuh kita ngomong mengenai air, krisis air dan segala macam. Bapak sempat bilang tadi air itu mungkin berpindah. Itu caranya gimana ya Pak? Nggak bisa kita kontrol, Pak. Teknologi ada kan, turunkan hujan. Kalau nggak ada ininya, titik airnya, Pokoknya berpindah aja gitu. Nggak ada lagi gitu pokoknya ya. Masya Allah ya. kita kan sudah tahu kan pola iklim kita ya. Pola iklim kita Indonesia itu kan kalau musim kering itu angin timur. Dari daratan Australia yang tengah yang gersang itu kan angin kering, kemarau kita. Tapi sebaliknya pada saat musim hujan kita datang dari samudera nih, dari barat, angin barat datang, hujan terus. Kan polanya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang pola itu berubah. Kenapa? Ya karena tadi ada pengaruh dari perubahan iklim. Kalau dulu kan kita sudah tahu Pak, kalau ber pasti hujan. Udah kebaca dulu kan ya, udah kebaca ya. Oh, sekarang kan kadang-kadang petani juga. Nah, itulah dampaknya juga kan luar biasa. Ke petani juga. Mereka mau nanam ternyata masih kering. Iya, susah juga ya. Iya. Irigasinya juga nggak bagus gitu kadang-kadang. Iya, kalau diandalkan dengan kalau yang sistem pertanian dengan irigasi mungkin lebih aman ya. Karena ada bendungan. Iya, kecuali itu ya. Jadi kepastian suplai air Ada. Tapi bagi yang tidak ada bendungan, yang tak ada hujan katakanlah, bingung mereka kadang-kadang. Ini mau hujan nggak? nih? Iya, Kami udah mau nanam belum nih? Nah, itu salah satu daripada dampak pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lauk Sehati. Ini ada produk bumbu. Waduh, bisa lihat di Instagramnya langsung, Lauk Sehati. Mantap banget nih kayaknya. Ini ada 3 nih. Ini bisa di seluruh Indonesia nih dikirimnya nih. Keren nih, lihat nih. Oke, ini ada Lauk Sehati akan ada di episode dengan water.org.
Thank you, Pak Uksati. Nah, Pak, ini kan di Indonesia ya udah sebenarnya dari dulu sih, tapi sekarang kayaknya lebih sering ya orang nebangin pohon, hutan jadi gundul dan segala macam. Itu pengaruhnya masih besar ya, Pak? Jelas, itu kan disebutnya paru-paru dunia, ya, di mana dia bisa mengeliminir CO2. Oke. Ya. Nah kalau itu ditebang ya CO2 ya lepas semua, jadi gas rumah kaca yang bisa menimbulkan pemanasan global. Oke. Ya kalau dalam carbon trade kan kita tahu kan, Ya. kalau kita misalkan punya, katakanlah saya punya 1000 hektar hutan, bawang lebat yang ini, saya bisa jual carbon trade-nya. Oke. Saya yakinkan bahwa saya akan kelola hutan ini dan tidak akan saya ubah alih fungsikan. Itu bisa dihitung berapa carbon trade-nya. Nanti ada yang beli. Oh, gitu ya. Iya. Dengan catatan ya hutan ini saya jaga, tidak beralih fungsi, tidak berubah fungsi. Nah, terus begitu penebangan kan pohon-pohon kan dia juga menyerap ya, Iya, CO2. menyerap air gitu pasti. Ya. Itu teman saya juga tadi cerita kalau di daerahnya dia itu di pegunungan tuh juga udah krisis air, susah air gitu. Iya, kalau di pegunungan itu sebenarnya bukan krisis air, Pak. Yang terjadi itu kalau misalkan kita ngebor itu dalam. Karena memang level air tanahnya di bawah sekali kalau di pegunungan. Oke. Beda dengan kalau kita daerah flat gitu kan, mungkin nggak terlalu dalam. Sebenarnya bukan krisis, Pak. Ya, Justru sumber air krisis itu nggak ada dari pegunungan gitu itu kan. Dari Ya. pegunungan hujan masuk pegunungan pelan-pelan dia turun ke wilayah yang lebih rendah. Nah, kita manfaatkan di situ. Makanya biasanya daerah tangkapan air itu daerah pegunungan. Ya. Dengan vegetasi yang bagus tentunya. Berarti kurang dalam aja itu ngebor. Iya. Kalau kita bicara teknis itu kira-kira level muka air tanah itu hampir sama dengan level tanah di atasnya itu. Level Mengikutilah profilnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi kalau di pegunungan jelas dia jauh lebih dalam. Nah, kalau kita ngomongin Jakarta ya atau di Indonesia gitu ya, yang serupa kayak Waduk Setiabudi ada nggak Pak? Di Jakarta. Di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya? Oke. Kalau di Indonesia itu saya melihat pengelolaan yang paling baik itu yang saya tahu di Denpasar. Oke, di Bali. Di Bali. Itu mereka lakukan benar pengolahan dengan benar. Termasuk lumpur tinjanya mereka olah benar. Bagus di Bali. Saya lihat sendiri, saya pernah ke sana, saya lihat sendiri prosesnya ya sesuai lah. Proses pengolahannya itu sesuai dengan SOP. Oke. Yang terburuk? Karena yang nggak diolahin Pak. Iya, yang terburuk saya nggak bisa bilang. Mungkin termasuk ya Waduk Setiabudi di Jakarta gitu. Iya. Karena nggak ada proses pengolahan sama sekali, cuma ditampung aja. Ditampung aja cuma begitu doang. Gitu. Harusnya kan itu diolah. Kalau di Bali itu diolah benar. Berapa stepnya? Bak 1, bak 2, terus akhirnya baru dilepas ke badan air setelah memenuhi standar. Iya. BOD, COD-nya sudah memenuhi standar itu dilepas. Harusnya seperti itu. Ya kalau dibilang ini ya kembali lagi karena PD PAL selaku pengelola air limbah di Jakarta ya harusnya diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kalau kurang modal ya dimodalin lah. Jangan kita dibiarkan nanti hidup tapi seperti nggak hidup. Apa sih yang harus saya orang-orang awam lakukan untuk
air ini? Oke. Bijaksana menggunakan air. Oke. Kalimatnya sederhana, bijaksana menggunakan air. Artinya apa? Ya, kita gunakan air seperlunya. Kita gunakan air seperlunya dengan merubah perilaku kita. Misalkan, contoh yang simpel aja nih Pak ya, sikat gigi di rumah. Kita sikat gigi di wastafel, kita hidupkan air, kita gosok, Dan berhenti ini. harusnya kan kerannya ditutup dulu Pak. Nanti Iya, pada saat kita mau iya. pakai lagi baru kita dong, baru kita kan harus seperti itu. Iya. Kemudian ya peralatan yang kita gunakan. Oke. Contoh, mandi dengan gayung versus mandi dengan shower. Oke. Ya iritnya mau pakai shower Pak. Tapi Bapak kalau pakai gayung mungkin 30 liter sekali mandi Pak, 20-30 liter. Tapi kalau Bapak pakai shower 10 liter itu udah puasnya luar biasa Pak. Karena begitu kita buka langsung ke badan kita kan, nggak perlu lama-lama. Iya, tapi kan nggak mungkin semua orang pakai shower. Ya, itu masalahnya. Nah, kalau ya PDAM memberikan pelayanan yang baik dalam hal ini, tekanan yang cukup sesuai dengan standar 0,7 bar. 0,7 bar itu kira-kira dia bisa naik 7 meter di rumah itu Pak, ke atas. Artinya sampai ke lantai 2 kan Pak. Dan itu orang bisa pakai shower. Oh, oke. Itu pasti hemat Pak. Oke. Contoh itu kan. Ya, contoh ya. Peralatan. Katakanlah cuci pakaian. Nah, Irit mana kita cuci manual dengan cuci pakai mesin Pak? pakai mesin. Iya, iya. Oh, mesin kan sekarang berlomba-lomba irit deterjen, irit air kan. Iya. Semua mereka melakukan seperti itu. Karena peduli mereka terhadap lingkungan. Kalau kita nyuci manual kebayang kan? Berapa Iya. banyak air? Set, Membilas gitu, lagi. Tapi kalau pakai mesin cuci sekalian brek, selesai, bilas, selesai. Jadi peralatan yang kita gunakan, perilaku kita itu yang harus kita rubah. Itu yang saya bilang, saya maksudkan dengan bijaksana menggunakan air. Oke. Gitu. Oke. Hal-hal kecil itu kan kadang-kadang kita luput ya. Iya. Tapi sebenarnya itu kontribusinya besar sekali. Dan juga saya juga agak miris juga ada di peraturan kita itu dikeluarkan oleh ya kementerian kita bahwa dalam mereka mengukur kinerja PDAM itu penggunaan air semakin besar kinerjanya semakin bagus. Menurut saya kan kontradiktif dengan kampanye pemerintah hemat menggunakan air. Iya. Harusnya kan ya itu dirubah lah gitu kan. Iya. Kadang-kadang jadi polemik gitu seperti itu antara kebijakan dengan peraturan yang dibuat gitu. Iya. Agak susah juga kalau gitu Pak ya. Iya. Ya pokoknya bicara air itu sebenarnya ya nggak habis-habis karena ya seperti Jakarta ini saya tahu persis klaim pemerintah DKI kan 40 atau 50% ya. Ya kalau kita bicara saya hitung benar itu baru 30-an% yang dilayani dengan air perpipaan. Selebihnya apa ya pakai air tanah. Apa dampaknya terhadap air tanah? Habis. Turun. Land subsidence, intrusi air laut. Iya. Land subsidence, kita lihat kantor wali kota Jakarta Utara kan kemarin ada retak-retak, itu kan land subsidence Pak. Dan itu ada pusat pantau di Badan Meteorologi dan Geologi di dekat itu di utara itu, saya punya fotonya itu. Tadinya ujungnya ini di sini, ini atapnya. Tiap tahun ini turun sampai tembus itu atapnya. Artinya apa? Tanahnya turun, ini diam. Alat ukur ini. Itu setahun itu kita bisa sampai, menurut petugas sana bisa sampai 3-4 cm setahun. Emang dari dulu nggak ada yang mau perhatiin ini Pak? Dari dulu ya, maksudnya dari zamannya mungkin
pemerintahan dengan dulu. Iya dulu. Ya seperti itu Pak. Jadi mahal Pak. Agak lebih mahal daripada air minum. Air minum aja kita belum beres kok Pak. Air minum aja kita belum beres Pak. Ini yang di belakang ntar aja deh. Terjadi polemik. Saya dulu ya di badan regulator pernah kerja di sana itu. Kita mendesain Pak 10.000 liter per detik kita bawa dari Jatiluhur ke Jakarta Pak. 10.000 liter per detik. Untuk mengcover totalnya 60% masyarakat di Jakarta, baru 60%. Selebihnya dari mana? Dari Karian. Dari Bandung Karian di Banten masuk juga ke Jakarta 3.000 liter per detik atau 4.000, 3.000. Itu pun masih kurang. Solusi terakhir apa? Ya mungkin nanti kita ke depan ya pakai air laut. Mengolah gitu. Mengolah air laut. Jadi air kita nggak akan kekurangan lah. Kita bukan di gurun, bukan di apa. Kita banyak lah. Laut ada, sungai ada. Cuma masalahnya kualitasnya aja. Bisa semua kita pakai itu, larinya di ongkos aja. Di biaya pengolahan aja. Itu aja. Ya kalau bisa pakai fresh water ya pakai fresh water. Tapi kalau nggak bisa ya airnya apa aja yang ada yang kita pakai kan. Kita olah. Ya seperti di Singapura tadi lah saya contohkan kan. Air limbah diolah, dijadikan air baku, air minum. Recycle. Ya mahal sih, lebih mahal. Itu mahal banget kosnya pasti. Itu. Nah, Pak, kita tadi menarik Bapak ngomong air tanah kita kosong bisa diisi dengan air laut, jadi akhirnya terdisrupted lah gitu. Sebenarnya udah ada belum sih kayak campaign untuk jangan sedot air tanah dulu ya, gitu. Pakai ini aja deh, gitu. Pakai PDAM, pakai apa itu udah ada belum sih Pak? Jelas sudah ada Pak. Udah ada itu ya Pak ya? Bahkan perdanya sudah ada. Perdanya sudah ada. Jadi di DKI ini perdanya itu diwajibkan menggunakan air perpipaan. Air perpipaan. Ya air Pamjaya lah. Gitu. Pamjaya ya. Hampir semua daerah perdanya begitu. Tapi jika di wilayah Anda itu belum ada air perpipaan, diizinkan menggunakan air tanah sampai dengan ada pelayanan air perpipaan. Saya ambil contoh di Jakarta Pak ya. Bukan tarif air bawah tanah bukan, tapi pajak air bawah tanah. Itu 2 kali lipat dari harga tarif air paling mahal air perpipaan. 2 kali lipat. Jadi tarifnya per meter kubik kita ngambil air tanah di DKI itu 21 atau 22 ribu. Sementara air perpipaan itu paling tinggi itu sekitar 11 ribuan per kubik air Pamjaya. Itu tarif yang paling mahal untuk domestik ya, bukan untuk industri bukan. Nah sekarang bicara mengenai air tanah. Air tanah itu ada 2 Pak, saya sebutnya. Air tanah bebas, air tanah dalam. Ya. Air tanah bebas itu air yang tidak bertekanan. Sementara air tanah dalam itu air yang bertekanan. Dan itu ada lapisannya lagi, ada lapisan 1, lapisan 2 lagi juga. Nah, pemerintah ya atau masyarakat kalau belum ada layanan air perpipaan, mereka mau dapat air dari mana? Ya, pasti bikin sumur gali atau sumur bor. Apa yang diambil oleh masyarakat, itulah yang namanya air tanah bebas. Air yang tidak bertekanan. Kedalaman berapa? Maksimal sampai 40 meter. Itu kategori air tanah bebas. Tapi lebih dari situ sudah termasuk air tanah dalam atau air bertekanan atau ada air akifer. Bedanya di mana? Kalau air tanah bebas ini recharge-nya cepat. Begitu ada hujan dia terisi lagi. Tapi kalau air tanah dalam itu recharge-nya bisa jutaan tahun katanya. Contoh kita di Jakarta nih, recharge-nya dari mana air tanah di Jakarta ini? Dari di wilayah Depok. Dan itu dia bergerak mungkin satu harinya 1 meter, 1 sentimeter. Satu hari 1 sentimeter. Pelan-pelan masuk ke akifer Jakarta.
Nah, air aquifer inilah yang diambil oleh gedung-gedung bertingkat yang pelayanan PDAM-nya belum memadai, mereka terpaksa ngambil air itu. Tapi kalau untuk masyarakat kita yang ngambil pakai sumur jet pump gitu ya, pompa-pompa jet pump itu kedalamannya kan 25, 30, itu masih kategori air tanah bebas. Air tanah bebas itu recharge-nya ya gampang, begitu ada hujan dia pasti keisi lagi, langsung terisi lagi. Tapi kalau air aquifer itu datangnya jauh di sana, dari Depok, dari sana itu, dan itu sampai ke Jakarta mungkin. Ya kalau kata istilah orang geologi ini air tanah dalam tuh kadang-kadang air purba katanya. Karena memang iya, untuk dia sampai ke situ tuh butuh, bayangkan berapa tahun. Mungkin kecepatan dia mengalir itu mungkin 1 cm per hari. Usianya berapa juta tahun? Wajar saja. Sentimeter per hari, Wajar saja gitu. Nah, jadi harus kita bedakan. Jadi masyarakat yang menggunakan air tanah bebas dengan yang industri yang menggunakan air tanah dalam itu beda. Nah, makanya masyarakat tidak dikenakan pajak nih untuk yang air tanah bebas ini. Tapi kalau yang air tanah dalam kelebihan 40 meter ke sana sampai 90 sampai 120 meter itu air aquifer. Itu sebenarnya air mahal sebenarnya itu. Air yang sudah umurnya udah berapa prosesnya sampai ke situ gitu. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kembali lagi bahwa masyarakat butuh air, ya tugas pemerintah lah seharusnya yang menyediakan layanan air perpipaan sehingga masyarakat tidak lagi ngambil air tanah. Selain dampak lingkungan juga tidak ada jaminan kualitas. Ya kan? Di air tanah nggak ada yang jamin kualitas. Rata-rata di Jakarta ini ya mohon maaf ya air tanahnya sudah tercemar koli. Dan itu ya tentunya pengaruh ke kesehatan kita juga. Oke. Nah, ini kan kita sekarang marak nih Pak ya. Ada minuman-minuman kemasan gitu, air putih, air mineral atau segala macam. Itu kan benar-benar dikeruk ya di sana ya. Itu menyalahi aturan nggak sih sebenarnya Pak? Ya, mereka punya izin pastinya, dan izin itu pasti sudah dihitung oleh pemberi izin. Oke. Nah, kenapa timbul air itu? Kalau dulu saya pernah baca berita dari Pak Tirto Utomo, salah satu yang mempelopori air ke dalam kemasan di Indonesia. Yang katanya dulu dia dibilang orang gila, katanya jual air ini. Ternyata sekarang kita kalau nggak minum air kemasan rasanya nggak ini, karena kita nggak berani minum air dari pump langsung kan. Nah itu. Nah, kembali lagi ke itu mereka ya memang ya mereka ya bisnis ya melihat ada peluang itu, tapi di sisi lain memang mereka ya lakukan itu izinnya sesuai dengan yang direkomendasikan. Ya kalau misalkan suatu wilayah itu kekurangan air, ya apakah itu karena sebab eksploitasi oleh perusahaan air dalam kemasan, ya perlu penelitian. Air masyarakat yang digunakan masyarakat, air yang lapisan mana, air yang diambil oleh ini air dari mana kan gitu kan. Nggak apa serta-merta kita menuduh mereka gitu. Nah contoh ada teman saya, dia tinggal di satu komplek gitu ya, dan di komplek itu dibangun gedung bertingkat, katakanlah apartemen gitu kan. Nah mereka mengeluh, sejak ada apartemen air kita kurang nih. Saya tanya, berapa meter kamu ngebor? Ya jet pump lah. Saya bilang beda. Beda lapisan air yang diambil. Yang diambil mereka pasti air tanah dalam, saya bilang. Yang mungkin 130 meter, 120 meter. Yang Anda ambil itu di bawah 30 meter kan? Iya, beda saya bilang. Nggak serta-merta Anda menyalahkan mereka, enggak. Kita yang diambil masyarakat itu air tanah bebas, sementara itu air tanah dalam. Itu lapisannya beda. Ada pemisah, namanya aquifer. Lapisan aquifer itu. Dan nggak sembarangan orang bisa nembus ke bawah situ kan? Ya harus pakai izin. Pakai izin kan? Ya, pakai izin.
Ya sudah ada perdanya lah itu, sudah ada aturan dan semua itu. Iya, iya. Ya, artinya pemerintah kita membolehkan menggunakan air tanah dalam maupun air tanah bebas bagi masyarakat selama belum ada layanan air perpipaan. Gitu. Kalau sebenarnya bagusan mana sih Pak air yang dibikin sama PDAM sama yang kita ambil dari tanah? Itu satu. Terus ada pertanyaan satu lagi, udah ada kelompok-kelompok yang diajak kerjasama nggak Pak? Kayak misalnya pencinta alam, karena pencinta alam tuh bukan melulu naik gunung ya kalau saya bilang. Pencinta alam tuh yang benar-benar emang mencintai alamnya gitu. Ya. Gimana Pak? Nah, yang pertama harusnya mengeksploitasi air tanah itu adalah yang terakhir. Oke. Kalau belum ada atau tidak ada pilihan lain. Jadi memang kita harus melakukan campaign kepada masyarakat, ya sebaiknya menggunakan air perpipaan yang disediakan oleh PDAM jika sudah ada layanan. Karena itu satu, untuk mereka sendiri aspek kesehatannya itu terjamin kalau air perpipaan. Karena sudah melalui proses dan itu sampai ke masyarakat terjamin bahwa itu yang memenuhi standar kesehatan lah. Sementara air perpipaan siapa yang jamin? Air tanah siapa yang jamin? Itu. Nah, yang kedua juga kita mengimbau bahwa dengan Anda tidak mengeksploitasi air tanah, Anda menjaga lingkungan, keseimbangan lingkungan. Ya, keseimbangan lingkungan. Contoh, ya lingkungan mereka sendirilah gitu. Kalau mereka rame-rame nyedot air tanah di sekitaran rumah mereka, kan lama-lama bisa landscape dan rumah mereka sendiri sebenarnya yang rusak nanti. Bisa-bisa ambruk Pak. Nah, kemudian kelompok masyarakat tadi Pak. Iya, kelompok masyarakat. Jelas pemerintah setiap kegiatannya itu tentunya tidak akan pernah melupakan yang namanya masyarakat, selalu melibatkan masyarakat. Nah, cuman masalahnya kan kadang-kadang masyarakat ini kan keterbatasan dalam arti mungkin waktu, mungkin juga tenaga, mungkin juga biaya mereka gitu kan. Nah, tentunya ini harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah supaya bersinergi lah gitu Pak ya. Ada masyarakat yang peduli dengan lingkungan, ya difasilitasi, dalam tanda petik fasilitasi ini seperti apa ya silakan pemerintah yang berkreasi supaya benar-benar aktivis lingkungan ini ya bermanfaat buat masyarakat. Kan tujuannya akhirnya kan kalau lingkungan kita baik ya yang menikmati kan semua masyarakat. Bukan hanya si pecinta lingkungannya saja, bukan. Dan itu tentunya goal pemerintah juga tentunya pasti kan itu Pak, menjaga lingkungan. Kita kan punya Kementerian Lingkungan Hidup. Ya kan? Artinya kan penting gitu. Nah, kemudian juga campaign kepada masyarakat itu jangan lupa bahwa setiap yang perilaku kita sehari-hari itu harusnya ya dilakukan dengan bijak. Contoh tadi sudah sampaikan bijak menggunakan air. Kemudian juga kita bijak menggunakan listrik. Kita juga mungkin bijak menggunakan pencuci seperti sabun dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa cari bahan-bahan yang lebih alami. Karena kalau bahan-bahan sintetik mungkin kecenderungannya bisa merusak lingkungan gitu. Kalau alami mungkin ya daya rusaknya lebih kecil ya. Gitu. Nah, itu mulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau ini kita lakukan dampaknya apa? Dampak antaranya itu adalah konsumsi energi kita itu akan berkurang. Contoh, kita menggunakan air yang tadinya banyak jadi sedikit kan, si produksinya kan jadi energi yang dikonsumsi kan juga sedikit. Begitu juga listrik. Ya kalau nggak perlu kita matikan listrik atau kita matikan yang nggak perlu, itu kan kita menghemat energi. Kenapa saya bilang energi? Karena energi ini kan di-generate. Proses mengenerate-nya ini kan mengemisikan gas CO2 dan yang lain-lain. Itulah yang menyebabkan nanti pemanasan global yang bisa merubah alam dan kehidupan kita ini, yang artinya merubah menjadi jelek lah, bisa menjadi malapetaka buat kita gitu.
Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan dari kecil ini kalau kita runut panjang ujung-ujungnya itu. Iya. Kalau iya. ini berubah, Bolak-balik gitu. ini hidup kita jadi tidak nyaman. Air sulit kita dapat. Iya. Kira-kira Indonesia aman nggak airnya? Nah, kalau menurut saya sih kalau dari segi curah hujan sih masih aman. Tapi ada upaya yang harus kita lakukan ya dengan banyak membangun bendungan. Kadang-kadang kan ya membangun bendungan ini kan tidak segampang yang kita pikirkan. Iya. Tidak hanya cukup biaya atau tersedia biaya, tapi kan membebaskan lahan. Iya. Belum nanti aktivis lingkungan mengatakan oh itu tidak Iya. merubah keseimbangan alam dengan adanya bendungan. Iya. Gitu kan. Karena ya itu tadi pada saat musim hujan, apalagi nih kalau udah dampak-dampak perubahan iklim itu kan kalau hujan ekstrim, kalau kemarau ekstrim. Iya. Pada saat ekstrim inilah kita tampung airnya. Itu salah satu cara kita memitigasi akibat perubahan iklim untuk kita tetap bisa hidup. Iya. Berarti simpelnya aman dengan catatan. Iya. Ya. Itu artinya masih bisa lah. Iya. Kalau kita lihat dari curah hujan ya. Iya. Hujan. Oke. Ini Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pak, ada pesan-pesan dari water.org? Ya, oke. Terima kasih Pak. Nah, kami hadir di Indonesia ini, water.org ini dalam rangka ya inline dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada atau secepat-cepatnya juga kepada masyarakat mengenai air minum dan sanitasi. Oke. Jadi program kami goalnya itu semuanya. Nah, kemudian juga kondisi sekarang ini juga pemerintah kan sangat terbatas mengenai pembiayaan infrastruktur. Bukan kebetulan ya, kami juga punya semacam sister company atau organisasi lain yang sama menginduk ke Water.org, namanya Water Equity. Water Equity, Ya. oke. Nah, Water Equity ini selama ini di Indonesia ini sudah memberikan pinjaman permodalan kepada lembaga keuangan di Indonesia yang tujuannya adalah lembaga keuangan ini memberikan pinjaman lagi kepada masyarakat Indonesia secara langsung itu untuk air minum dan sanitasi. Pinjaman Iya, kredit air minum dan sanitasi. Oke. Jadi katakanlah lembaga keuangan swasta gitu ya, baik syariah ataupun tidak itu kita dimodali oleh Water Equity, kemudian mereka pasarkan ke masyarakat untuk air minum dan sanitasi. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke infrastruktur Water Equity ini. Karena kita tahu bahwa pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi membiayai pembiayaan infrastruktur termasuk air minum dan sanitasi. Nah, Water Equity juga tertarik ke sana, jadi kita juga sekarang sudah mulai Water Equity ini mencari partner di Indonesia untuk kita juga membantu pembiayaan penyiapan infrastruktur air minum dan sanitasi. Oke. Gitu. Nah, jadi itulah pesan dari pemimpin kami. Ya, Water.org ini didirikan oleh namanya seorang engineer namanya Gary Frank. Sudah mulai Water Equity ini mencari partner di Indonesia untuk kita juga membantu pembiayaan penyiapan infrastruktur air minum dan sanitasi. Air minum dan sanitasi ini karena itu sebenarnya adalah yang paling menguasai atau titik awal hajat hidup orang banyak. Karena dengan adanya air dan sanitasi, hidup sehat. Kalau kita hidup sehat, kita bisa melakukan apa saja. Itu sebenarnya gerakannya seperti itu. Ya. Terima kasih kita sudah dilirik oleh Water.org Indonesia ya, dilirik oleh Water.org untuk mendapat bantuan-bantuan seperti ya yang tadi saya jelaskan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lauk Sehati. Ini ada produk bumbu. Waduh, bisa lihat di Instagramnya langsung Lauk Sehati. Mantap banget nih kayaknya. Ini ada 3 nih. Ini bisa di seluruh Indonesia nih dikirimnya nih. Keren nih, lihat nih. Oke, ini ada Lauk Sehati akan ada di episode
dengan water.org. Thank you, Lauk Sehati.